Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Silvina Nursiti Syahwa dengan NPM 240110110067. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai metode pengeringan screw conveyor dryer. Topik pembahasan yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini yaitu mengenai karakteristik bahan baku dan produk akhir dari pengeringan screw conveyor, lalu juga prinsip dan mekanisme kerja dari pengeringan ini, lalu faktor yang mempengaruhi proses pengeringan, diagram alir proses dari awal hingga akhir, lalu kondisi operasi setiap prosesnya, dan juga peralatan pengeringan dan spesifikasinya. Oke, dimulai dari pengertian atau definisi awal dari screw conveyor dryer. Jadi merupakan salah satu metode yang umumnya digunakan dalam industri makanan untuk pengeringan berbagai jenis bahan pangan seperti biji-bijian, kacang-kacangan, sayuran, dan lain sebagainya. Screw conveyor ini juga dilengkapi dengan elemen pemanas seperti pemanasan yang berasal dari listrik ataupun gas yang dapat membantu mengeringkan bahan pangan. Screw conveyor ini secara mekanisnya terdiri dari skrup yang berputar atau screw, seperti layar pemindahan bahan yang berjalan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, dapat terlihat pada gambar di samping merupakan skema dari atau gambaran dari pengeringan screw conveyor dryer, di mana bahan masuk melalui lubang inlet, lalu akan berjalan sesuai dengan putaran dari screw menuju lubang outlet. Nah, pada kecepatan putaran dari skru ini dapat ditentukan dan juga suhu yang diberikan dari pemanasan pada permukaan silinder ini dapat ditentukan sesuai dengan bahan yang digunakan. Dan sumber dari penggerak dari skru conveyor ini dari motor listrik atau nah kecepatan dari perputaran itu dapat ditentukan, lalu juga pemanasannya dapat ditentukan sesuai dengan bahan. Pemanasan tersebut juga terjadi pada permukaan lapisan silinder dan tujuan dari perputaran skru ini adalah untuk membalikan bahan sehingga pemanasan pada bahan itu dapat merata dan pengeringannya dapat terjadi dapat lebih optimal. Nah, ini merupakan karakteristik bahan baku dan juga produk akhir dari pengeringan screw conveyor, di mana karakteristik bahan bakunya yaitu yang pertama bahan harus memiliki ukuran partikel yang seragam agar pengeringan lebih cepat. Sehingga pada awal sebelum pemasukan bahan ke dalam mesin harus dilakukan dulu sortasi untuk memisahkan bahan sesuai dengan ukurannya dan juga memisahkan dari bahan yang rusak. Selain itu juga bahan dengan kandungan air yang tinggi itu memerlukan waktu pengeringan yang lebih lama. Nah, ini hubungannya dengan suhu yang ditentukan pada mesin dan juga pada kecepatan pergerakan skru. Lalu juga komposisi kimia bahan dapat mempengaruhi suhu dan juga metode pengeringan. Sehingga yang tadi dari mesin screw conveyor ini dapat ditentukan suhu dan juga kecepatannya sesuai dengan bahan yang akan dikeringkan. Hal ini terjadi karena pada bahan-bahan tertentu memiliki sifat yang reaktan terhadap suhu panas. Jadi ada suatu bahan yang jika dia diberikan perlakuan suhu panas yang terlalu berlebih, dia akan mengalami kerusakan atau nutrisi yang terkandungnya itu akan rusak. Lalu yang keempat ada bahan dengan pori-pori yang besar dapat mengeringkan lebih cepat. Mengapa lebih cepat? Karena rongga pori-pori yang lebih besar itu akan memudahkan perpindahan panas dari permukaannya untuk masuk ke dalam permukaan bahan sehingga proses pengeringannya dapat berlangsung dengan cepat. Lalu karakteristik produk akhirnya yang pertama, sesuai dengan tujuan pengeringan, yaitu untuk mencapai kelembaban akhir yang diinginkan. Lalu juga beberapa produk mungkin rentan terhadap perubahan warna atau bentuk selama proses pengeringan. Lalu produk akhir harus tetap utuh dan tidak mengalami kerusakan selama proses pengeringan. Hal ini dikarenakan screw conveyor ini bergerak atau membuat bahan terbolak-balik sehingga produk akhirnya harus dipastikan tidak rusak dan tetap utuh. Lalu juga proses pengeringan yang baik dapat menghasilkan produk akhir dengan tingkat kadar air dan konsistensi yang diinginkan. Oke, untuk selanjutnya yaitu mengenai prinsip dan mekanisme kerja dari screw conveyor dryer. Dapat dilihat pada video bahwa bahan dimasukkan melalui lubang inlet dengan kecepatan perputaran dari skrunya 75 rpm. Bahan akan bergerak dari awal lubang inlet menuju lubang keluaran atau outlet, di mana pada lapisan silindernya ini terdapat energi atau suhu panas yang membuat atau memberikan bahan tersebut menjadi kering dan dapat dilihat bahwa perputaran skru berpengaruh terhadap
pembolak-balikan bahan sehingga pemanasannya dapat lebih merata. Dan hasil akhir nanti bahannya akan dikeluarkan pada lubang outlet dan keluarannya merupakan bahan kering. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengeringan yaitu ada dua untuk pengeringan dengan metode screw conveyor ini. Yang pertama ada suhu. Mengapa suhu? Karena sesuai yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa bahan itu memiliki reaktan yang berbeda-beda terhadap suatu temperatur, sehingga suhu harus diatur agar sesuai dengan sifat bahan baku dan juga produk akhirnya. Suhu yang terlalu tinggi dapat merusak tekstur dan juga sifat bahan. Ada bahan yang ketika diberikan suhu yang terlalu tinggi dapat membuat bahan menjadi mudah pecah, seperti itu. Jadi selain juga suhu yang terlalu tinggi dapat merubah warna bahan menjadi tidak sesuai misalnya. Jadi perlu adanya penyesuaian suhu pada proses pengeringan screw conveyor ini. Lalu juga yang kedua, ada kecepatan conveyor. Seperti yang sudah dijelaskan pada sebelumnya dan video tadi, bahwa kecepatan conveyor ini dapat mempengaruhi juga terhadap waktu pengeringan produk dan juga pengaturan kecepatan yang tepat dapat mencapai kelembaban atau pengeringan dan kadar air yang diinginkan. Jadi pada suatu bahan, misalnya kecepatannya terlalu cepat, juga pengeringannya belum tentu dapat merata, sehingga perlu disesuaikan pada suatu bahan tertentu suhunya dan juga kecepatan yang sesuai untuk bahan tersebut agar hasil akhirnya sesuai dengan yang diinginkan. Nah, ini merupakan diagram alir dari proses metode screw conveyor dari awal hingga akhir, yaitu misalnya pada suatu jurnal yang saya bawa, yaitu tentang pengeringan kacang mete, di mana persiapan bahan disiapkan hal dari pemetikan awal, lalu juga disortasi untuk memisahkan kacang mete yang baik dan juga kacang mete yang rusak. Lalu ada pengeringan secara manual, tujuannya ini untuk memudahkan proses pengupasan kulit ari biji. Pengeringannya dapat dilakukan secara manual dengan matahari ataupun bisa dengan oven. Lalu juga dilakukan pengupasan kulit biji hingga menghasilkan biji yang berwarna putih tanpa kulit. Nah, setelah itu baru memasuki proses pengeringan menggunakan screw conveyor. Pengaturan suhu dan kecepatan mesin diatur sesuai dengan bahan. Untuk kacang mete ini suhunya kisaran 200 sampai 300 dan kecepatan mesinnya kisaran 20 rpm. Lalu memasukkan bahan ke dalam mesin melalui lubang inlet, terjadi pemanasan dan pengeringan, pemanasan dari permukaan mesin silindernya dan juga dibolak-balik oleh skru yang berputar, lalu pengeluaran produk berupa produk kering dari lubang outlet. Nah, kondisi operasi dari setiap proses pengeringan screw conveyor ini ada beberapa kondisi. Yang pertama dari persiapan bahan dan sortasi ini bertujuan untuk memisahkan bahan yang baik dan yang rusak. Lalu dari pemanasan awal bertujuan untuk memudahkan proses pengeringan. Pada tahapan ini kacang mete disimpan dalam keadaan kelembaban 6-7%. Yang tadi pengeringan awal dapat dilakukan secara manual dengan matahari ataupun dengan oven. Lalu ada proses pengupasan kulit biji bertujuan untuk mempermudah tahapan selanjutnya. Pada tahapan ini biji mete dalam kondisi kadar air rata-rata kisaran 13,89% dan berwarna putih. Lalu proses pengeringan yang dilakukan pada kondisi suhu pemanasan 200 sampai 300 derajat Celcius pada permukaan silinder dan juga kecepatan putaran motor diatur dari 2 sampai 12 detik per menit, 12 detik putaran yang memiliki daya 7,5 horsepower. Pada tahapan ini panas diberikan pada lapisan silinder conveyor yang diratakan oleh skru yang berputar di dalamnya. Sehingga pada tahapan ini bahan dalam kondisi kadar air yang menurun dan mulai timbul perubahan warna pada bahan. Nah, ini merupakan peralatan pengeringan dan spesifikasinya, yang mana yang pertama ada screw conveyor yang terlihat pada gambar di samping, rangkaian screw conveyor yang materialnya dari stainless steel 316, itu merupakan stainless steel khusus untuk pangan. Lalu juga ada diameter skrunya sebesar 0,5 meter, panjang conveyornya 8 meter, pitch skrunya 0,2 meter dan kecepatan putarnya 20 rpm. Juga ada motor penggeraknya dapat motor elektrik dengan daya 7,5 horsepower. Lalu ada wadah masukkan bahan yang berkapasitas sesuai dengan kebutuhan, misalnya pada jurnal yang saya pakai untuk kacang mete yaitu 12 kilo, yang dimana dimasukkan 12 kilo itu ke dalam lubang inlet per menit. Lalu ada temperatur kontrol, tujuannya untuk tetap mengetahui temperatur pada mesin agar sesuai dengan bahan yang digunakan untuk dikeringkan. Lalu ada power supply, merupakan suhu yang diinginkan pada permukaan skru conveyor, akan mempengaruhi kebutuhan daya pemanasan. Lalu penting untuk memahami sifat bahan
dan suhu yang diperlukan untuk pengeringan yang lebih efektif. Jadi power supply ini digunakan sebagai sumber panas untuk bagian silinder, bagian permukaan silinder. Lalu untuk wadah keluaran bahannya berbahan stainless steel 304 merupakan stainless steel yang aman untuk pangan dan juga tahan terhadap korosi. Untuk kapasitasnya sendiri ini disesuaikan dengan kebutuhan produksi harian ataupun jam. Misalnya pada jurnal saya ambil itu daya tampungnya 500 kilo atau 1,5 meter per kubik. Segitu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.